Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah Ilmi ingin menyampaikan tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-6. Bisa dibuka di halaman 20 ya nak, di buku penanya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, menyajikan informasi dari hasil pengamatan tentang benda-benda di sekitar. Sebelumnya, teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Nah, tentunya tentang benda-benda di sekitar ya nak. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Sebutkan benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak yang terbuat dari plastik. Contoh, apa nak? Ember, gayung, sendok sayur, botol air minum terbuat dari plastik, dan lain-lain. Nah, sekarang ini banyak sekali benda yang berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik itu murah dan tahan lama, tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Kemudian mudah dibentuk dan ringan. Tapi plastik menimbulkan banyak manfaat, juga menimbulkan masalah. Kita lanjut nak ya. Langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks adalah yang pertama, menentukan judul teks. Kedua, membuat kerangka teks terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Ketiga, membuat kalimat pembukaan. Dan keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Kelima, membuat kalimat penutup. Sekarang kita simak ya nak. Nah, di sini ada judul pembuatan keranjang dari limbah plastik. Kalian pernah lihat nak ya tas tersebut? Nah, itu biasanya kita dapatkan ketika ibu sedang berbelanja ke pasar. Nah, sekarang kedua, kerangka teks itu terdiri dari pembukaan, yaitu kata pengantar. Berikut kata pengantarnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, inayah serta makfirah kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pembukuan ini sebagai hasil laporan kegiatan daur ulang barang bekas berupa limbah minuman plastik menjadi keranjang. Nah, selanjutnya, minuman gelas yang kemasan terbuat dari plastik kurang diimbangi oleh pengolahan daur ulang membuat kemasan plastik air minum dan sejenisnya meningkat sampah terbesar, kemudian menjadikan polusi dan dapat mengotori lingkungan serta mencemari ikan di laut, hewan-hewan yang ada di sekitar karena termakan tanpa sengaja. Masih masuk ke dalam kerangka teks inti nak ya. Di sini ada penelitian bertujuan untuk melakukan proses daur ulang plastik bekas minuman dengan menggunakan metode sederhana yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti limbah plastik dan memprosesnya menjadi kerajinan tangan berupa keranjang yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, nanti biasanya kita terterakan alat dan bahan, cara membuat, dan terakhir adalah manfaat. Nah, di sini manfaat limbah plastik itu apa sih nak? Dapat mengurangi limbah, menjaga kebersihan, dan dapat merawat bumi kita. Kemudian dapat mengajarkan lebih kreatif, menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Kemudian kerajinan tersebut dapat dijual kembali dan
dapat melatih kewirausahaan. Selanjutnya, penutup. Penutup itu terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan, limbah plastik dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses daur ulang dan menambah nilai tambah pada benda tersebut agar bernilai ekonomi tinggi dan dapat menjadi sebuah peluang bisnis. Kemudian dapat memanfaatkan limbah plastik, dapat mendukung program pemerintah Go Green yang saat ini sedang gencar digalakkan oleh berbagai kalangan. Sarannya agar limbah plastik ini sisa bahan tidak dipakai dapat dimanfaatkan kembali untuk dibuat kerajinan tangan lainnya. Nah, sebelum buat limbah plastik kita harus mencuci dengan bersih agar tidak terkandung banyak bakteri. Kemudian kita lanjut ya di pembelajaran PPKN-nya tentang bermusyawarah. Sebagai seorang muslim, kita perlu meniru cara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermusyawarah, karena beliaulah suri tauladan terbaik yang paling layak dijadikan sebagai panutan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada di surah Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, bermusyawarah itu kalian pernah melakukan kegiatannya ya, seperti dengan bersama keluarga, kemudian bersama teman di sekolah, kemudian bersama masyarakat, kemudian bersama keluarga ini biasanya menceritakan kegiatan yang ada di sekolah, bagaimana. Kemudian bersama teman-teman di sekolah itu biasanya berdiskusi, bersama masyarakat, biasanya orang tua kalian biasanya bermusyawarah untuk mencari keputusan yang terbaik. Apa arti musyawarah? Adalah kegiatan membicarakan suatu kepentingan secara bersama-sama untuk mengambil keputusan. Musyawarah itu termasuk pengamalan ke sila keempat Pancasila. Cara mengatasi perbedaan pendapat dalam musyawarah: yang pertama, berpikir dahulu sebelum berbicara. 2. Mengulangi dan memperjelas pendapat. Ketiga, menggunakan nada dan volume suara rendah. Keempat, bersikap empati. Dan yang kelima, dengarkan pendapat lawan bicara. Nah, sekarang kita harus, sebelum kita berbicara, kita berpikirkan dulu, kira-kira pembicaraan kita sudah tepat belum? Kemudian dan dengan volume suara yang rendah, tidak volume suara yang tinggi, dan saling sikap menghargai, mendengarkan pendapat dari lawan bicara. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur panjang sebuah pensil dengan menggunakan penggaris? Matematika ya nak. Ada di halaman 21, kesetaraan satuan panjang baku. Nah, sekarang kalian perhatikan, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ujung pensil itu luruskan dengan angka 0. Yang kedua, ujung mata pensil diletakkan lurus dari angka 0 pada penggaris. Nah, sekarang perhatikan ya, 0 sampai 1 itu termasuk dalam satuan panjang cm.
Nah, kalau antara garis hijau di situ ada biru, di situ satuannya adalah milimeter. Jadi dari 0 sampai 1 itu ada 10 milimeter. Sekarang kalian lihat ya kesetaraan satuan panjang baku. Kilometer ke hektometer itu turun satu tangga. Jadi turun dikali 10. Kalau diturun dekameter, turun 2 tangga dikali 100. Dekameter, meter ke desimeter itu dikali 10. Jika meter ke sentimeter itu dikali 100. Jika sentimeter ke milimeter itu dikali 10. Jika turun tangga itu dikali. Jika naik tangga itu dibagi. Yang kita bicarakan sekarang ini antara sentimeter atau cm ke mm dan meter ke sentimeter atau cm. Kalau meter ke sentimeter itu turun berapa tangga, Nak? Ya, benar, 2 tangga. Kalau sentimeter ke milimeter turun berapa tangga, Nak? Ya, benar, 1 tangga. Selanjutnya, berapa ukuran pensil berikut? Perhatikan, di sini ukurannya tidak tepat menunjuk ke angka tertentu. Jadi, hasil pengukuran tidak tepat menunjuk ke angka 6 cm, tetapi 6 cm ini lebih 5 mm. Jadi, panjang pensil pada gambar adalah 6 cm dirubah ke milimeter. Berarti cm ke milimeter turun 1 tangga dikali 10. 6 cm dikali 10 sama dengan 60 mm atau mm. 60 mm ditambah 5 mm sama dengan 65 mm. Penjelasan halaman 21 Bu Penanya. Di situ ada panjang sapu 105 cm atau 1,05 meter. Bagaimana, Nak, penyelesaiannya? Jadi 1 meter dirubah ke sentimeter. 1 meter ke sentimeter turun 2 tangga. Jadi tambahkan nolnya 2, berarti 100. 1 meter dikali 100 sama dengan 100 cm. 100 cm ditambah 5 cm sama dengan 105 cm. Jadi panjang sapu pada gambar adalah 105 cm. Jika dirubah ke meter jadi 1,05 cm. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya, dan Ustazah mohon maaf jika ada kesalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.